Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ade Jamal Mirdad selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Kependudukan dan Sumber Daya Manusia. Jadi pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Transisi Demografi dan Transisi Epidemiologi. Next saja. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Najwa Ismiati Suherman, yang kedua ada saya sendiri selaku moderator Oktavio Yusuf, kemudian ada Indah Nita dan Muhammad Khairil. Next. Nah, dan inilah outline materi kami. Baik, langsung saja mungkin kepada pemateri dipersilakan untuk memaparkan materi. Baik, yang pertama itu pengertian dan konsep transisi demografisnya. Nah, transisi demografis ini adalah teori yang menjelaskan tentang perubahan yang terjadi pada struktur penduduk. Perubahan ini yang terjadi menjadi struktur penduduk dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi menjadi struktur penduduk yang tingkat pertumbuhannya rendah. Konsepnya itu ada tiga. Yang tahap pertama itu ada kelahiran tinggi dan kematian tinggi. Tahap kedua ada kelahiran masih tinggi, kematian cenderung menurun, dan tahap ketiganya kelahiran menurun dan kematian menurun dan menuju stabil. Selanjutnya ada grafik transisi demografi yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Lalu ada teori transisi demografinya. Teori transisi demografi ini dikemukakan pada tahun 1929 oleh Tom Posneren yang mengamati perubahan tingkat kelahiran dan kematian. Masyarakat-masyarakat industri selama 200 tahun. Teori transisi demografi merupakan teori yang didukung oleh banyak ahli dalam ilmu sosial karena adanya kolerasi histori yang kuat antara penurunan tingkat kelahiran dengan kemajuan sosial dan ekonomi. Ada 4 di sini fase transisi demografisnya. Pada gambar nanti setelahnya, yang fase pertama itu tingkat kelahiran total sama dengan 6 atau lebih, dan harapan hidupnya itu rata-rata bertahan sekitar 45 tahun. Fase kedua, tingkat kelahirannya sama dengan 4,5 atau sampai 6 tahun, dan harapan hidupnya rata-rata ini adalah 45 sampai 65 tahun. Fase ketiga, tingkat kelahirannya sama dengan 3 sampai 4,5 dan harapan hidupnya ini rata-rata adalah 55 sampai 65 tahun. Dan yang terakhir ini fase keempat, tingkat kelahirannya sama dengan 3 dan harapan hidupnya rata-rata ini adalah lebih dari 65 tahun. Dan ini gambar model transisi demografik dari fase-fase tersebut. Oke, selanjutnya ada transisi demografi mencakup unsur kelahiran, kematian, dan migrasi. Yang pertama ada transisi demografi pertama atau FDT. FDT mengacu pada penurunan historis dalam angka kematian dan kelahiran. Titik akhir dari FDT seharusnya menjadi populasi yang lebih tua dan stabil sesuai dengan kelahiran standar, pertumbuhan populasi 0, dan harapan hidup lebih tinggi dari 70 tahun. Yang kedua ada transisi demografi kedua atau SDT. SDT mengasumsikan perubahan dalam hubungan antara kelahiran dan kematian dari positif ke negatif yang menghasilkan lebih banyak kematian daripada kelahiran dan sebagai akibatnya tingkat pertumbuhan alami bersifat negatif. Namun tingkat migrasi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan populasi yang menghasilkan tingkat migrasi bersih yang positif. Next. Selanjutnya ada transisi demografi di Indonesia. Transisi demografi yang terjadi di Indonesia sama seperti pada teori yang disepakati
Hanya saja pada tahap tertentu ada sedikit perbedaan dalam proses pertumbuhan penduduknya. Mungkin Indonesia juga termasuk yang tadi disebutkan sebagai negara dengan proses transisi demografi berbeda, yaitu Indonesia mengalami penurunan angka kelahiran sebelum Indonesia menjalani proses industrialisasi. Next. Beberapa hal yang menghalangi Indonesia dalam menyelesaikan transisi demografinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak meratanya pembangunan di Indonesia sehingga jurang pemisah semakin jelas. Yang kedua, pendidikan Indonesia masih perlu ditingkatkan dan diretakan. Dan yang ketiga, Indonesia adalah negara agraris. Selanjutnya. Oke, ini adalah grafik transisi demografi Indonesia. Terlihat bahwa grafik kelahiran lebih tinggi daripada kematian. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu ada transisi demografi penduduk dunia. Fase pertama yaitu angka kematian tinggi dan angka kelahiran tinggi. Di masa lalu angka kelahiran tinggi, namun karena angka kematian juga tinggi, kita tidak melihat atau hanya terjadi pertumbuhan penduduk yang sangat kecil. Fase kedua yaitu angka kematian menurun namun angka kelahiran masih tinggi. Pada tahap kedua, kesehatan masyarakat perlahan mulai membaik dan angka kematian mulai menurun. Fase ketiga yaitu angka kematian rendah dan angka kelahiran mulai menurun. Pada tahap ini angka kelahiran mulai turun dan sebagai konsekuensinya laju pertumbuhan penduduk juga mulai menurun. Next slide. Fase keempat yaitu angka kematian dan kelahiran rendah. Pertumbuhan penduduk yang cepat berakhir pada tahap 4. Pada tahap ini angka kelahiran turun ke tingkat yang sama dengan angka kematian yang sudah rendah. Fase kelima yaitu masa depan pertumbuhan penduduk akan ditentukan oleh apa yang terjadi pada tingkat kesuburan. Transisi demografi menggambarkan perubahan-perubahan yang terjadi seiring dengan modernisasi sosioekonomi. Next slide. Selanjutnya yaitu bagian yang ada di samping menyajikan bukti empiris mengenai transisi demografi di 5 negara yang sangat berbeda, yaitu di benua Eropa, Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Di semua negara kami mengamati pola yang digambarkan oleh transisi demografi. Pertama, penurunan angka kematian yang mengawali ledakan populasi dan kemudian penurunan kesuburan yang mengakhiri ledakan populasi. Ledakan populasi hanya bersifat sementara. Selanjutnya yaitu transisi demografi terjadi melalui waktu yang tidak sinkron. Dari dua perubahan demografi yang mendasar, penurunan angka kematian diikuti oleh penurunan angka kelahiran adalah sesuatu yang sering kita amati dan tidak bergantung pada budaya atau agama penduduknya. Next slide. Selanjutnya yaitu transisi epidemiolog. Transisi epidemiolog adalah suatu periode yang terkait dengan perubahan penyebab utama kematian dalam suatu populasi akibat faktor demografis, ekonomi, industri, dan sosial. Transisi epidemiologis adalah suatu periode yang terkait dengan perubahan penyebab utama kematian dalam suatu populasi akibat suatu faktor demografis, ekonomi, industri, dan sosial. Hal ini digunakan untuk menunjukkan perubahan pola penyakit dan penyebab kematian dalam suatu populasi karena berbagai faktor demografis, ekonomi, industri, dan sosial. Secara statistik, perubahan dalam suatu populasi dapat disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu tingkat fertilitas atau kelahiran dan tingkat mortalitas atau kematian. Sekian dari saya. Baik, untuk selanjutnya itu ada teori transisi epidemiologi yang dikeluarkan sama Abdul Omran pada tahun 1971. Dia menuliskan ada 3 fase. Yang pertama, the age of pestilence and famine, the age of receding pandemic, dan the age of degenerative and madman disease. Kemudian teori ini itu mendapat banyak kritik yang akhirnya Omran ini merevisi teorinya. Teorinya tersebut itu bagi negara barat itu ditambah lagi menjadi 2. Akhirnya jadinya di negara barat itu ada 5 fase. Yang pertama itu namanya the age of declining CPD mortality, aging, lifestyle modification, emerging and resurgent disease. Kemudian yang kelimanya itu the age of expired quality of life with paradoxical longevity and persistent inequalities. Mungkin ini saja. Nah, ini adalah perbedaan fase transisi epidemiologi di negara berkembang dan juga di negara maju. Kalau di negara berkembang itu ada 3.
Kalau misalnya di negara maju itu ada 5. Next. Nah, kemudian dari pemaparan presentasi kita ini dapat disimpulkan bahwasanya transisi demografi dan transisi epidemiologi itu mengungkapkan perubahan besar dalam populasi dan penyakit. Transisi demografi ini merujuk pada perubahan dari tingkat kelahiran dan kematian tinggi menjadi lebih rendah, mempengaruhi struktur usia populasi. Sementara itu, transisi epidemiologi ini menandai peralihan dari penyakit menular tradisional ke penyakit tidak menular seperti penyakit jantung dan diabetes. Memahami kedua transisi ini penting untuk merancang kebijakan kesehatan yang efektif. Baik, mungkin segitu aja presentasi dari kami. Semoga dengan adanya pemaparan presentasi kami ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.